Tuhan nih, kita masih diberi waktu, diberi kesempatan buat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum mulai ibadah, aku mau ajak buat teman-teman kita memposisikan diri yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan tuh udah baik buat kita. Maka dari itu kita mau kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah pada hari ini, aku mau ajak teman-teman buat berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami bisa kembali untuk memuji nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dan sekarang Tuhan kayak mau mulai ibadah kami pada hari ini, Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kayak mau berapi-api di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari teman-teman, kita mau nyalakan api kita mau syukuri berkat yang Tuhan kasih ke kita. Dan kita mau sama-sama nyatakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nah teman-teman, sekarang kita lihat orang-orang di sekitar kita nih. Banyak dari mereka yang belum merasakan kasih Tuhan. Nah,
tugas kita nih sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus membawa dampak yang positif buat teman-teman di sekitar kita. Nah, yang setuju sama aku, yuk kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your light burn in us, burning like the sun, as we glorify and show your kingdom come on the earth. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your word. Let us declare your majesty and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like a star, as we glorify and show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come on the earth. We will shine like stars above, burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Engkaulah harapan kami Tuhan. Di saat kami berada dalam keterpurukan Tuhan, Engkau selalu berserta kami Tuhan. Maka dari itu kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus
berapi-api dalam Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang berbicara pada setiap kami Tuhan, Kau yang siapkan hati kami, Kau yang siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami mau mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman teen, youth yang saat ini sedang menyaksikan program ibadah pada hari ini. Mengucap syukur kita boleh bisa bertemu walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Tapi marilah pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita berpikir positif. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman, kita mau belajar dari Filipi 4 ayat 2 sampai 8. Bagaimana surat Filipi ini adalah ditulis oleh Paulus. Ya, ketika Paulus di penjara dan dia berkesempatan untuk mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 8 itu katakan bahwa itu nasihat-nasihat terakhir, kalau judul firmannya adalah nasihat-nasihat terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman, walaupun Paulus di dalam penjara, tetapi dia masih bisa memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, beri nasihat-nasihat kepada mereka. Dia mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang datang dari Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 4, ayat 2 sampai 8, kita mau baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 2 sampai 8. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, teman-teman. Jadi Paulus ini sangat luar biasa. Dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi, dia menasihati jemaat di Filipi. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, kadang saya menemukan gini, ada orang yang sulit untuk tidur. Bahkan dia tidak bisa tidur berhari-hari, dia tidak bisa tidur. Karena apa? Dia mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Nah, suatu kali, saya cerita sedikit, suatu kali anak saya yang kecil itu habis nonton film yang horor, yang hantu-hantu gitu. Kemudian selesai nonton, malam-malam tidak berani tidur. Karena dia terpikir dengan film yang horor tadi. Jadi sehingga dia tidak bisa tidur. Sampai saya tanya, kenapa kamu tidak bisa tidur? Takut Pak, karena habis nonton film horor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang bahkan orang-orang tua, orang-orang remaja, orang-orang muda banyak mengalami seperti ini. Mereka bahkan sampai tidak bisa tidur karena dia memikirkan sesuatu yang negatif. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Di dalam hidup kita kadang ada keadaan yang membuat kita seperti itu. Kita khawatir, kita tertekan, kita mengalami seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6 tadi jelas dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di situ katakan bahwa kita hendaknya jangan khawatir. Bahkan di ayat selanjutnya di atasnya bahkan kita disuruh bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita disuruh bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita kekhawatiran, kita mengalami khawatir atau ketakutan atau ketika kita memiliki pikiran-pikiran negatif, akhirnya kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang besar yang bisa menolong kita. Kita terpaku dengan pikiran-pikiran negatif itu. Dan akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita tertekan, ketika kita khawatir, mari kita harus menyadari. Serahkanlah itu kepada Tuhan, kekhawatiranmu. Ketika kita mengalami tekanan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ketakutan atau pikiran-pikiran negatif, kita harus menyadari bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Ya, kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Bahkan kita masih punya Tuhan yang memberi kepastian bahwa Tuhan bisa membuat kutuk itu menjadi berkat. Jadi saudaraku, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif atau kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup kita. Karena jelas dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia baik, dia senantiasa melimpahkan berkatnya kepada kita. Nah, kemudian saya mencatat juga pikiran kita adalah menentukan apa yang nantinya kita kerjakan. Ya, di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub mengalami seperti itu. Ketika dia mengalami ketakutan dan itu yang menimpa dia. Kemudian ketika dia cemas itulah yang mendatangi dia dan pikiran-pikiran yang negatif itu yang akhirnya terjadi dalam hidup Ayub. Tetapi di Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita mempunyai pikiran yang positif, ketika kita memberi pikiran yang berasal dari Allah, apa yang kita pikirkan yang baik itu yang akan terjadi. Ada dua hal, pikiran positif dan pikiran negatif. Kalau pikiran negatif tadi ketika kita memikirkan yang negatif, seperti Ayub tadi, ketakutan itulah yang menghampiri Ayub. Kecemasan itulah yang mendatangi Ayub. Tentunya saya berpikir saya harus berpikiran positif, saya tidak mau berpikiran negatif. Karena yang negatif itu akhirnya yang menentukan akhirnya yang terjadi. Dan akhirnya kita harus punya pikiran yang positif, pikiran yang berasal dari Allah sendiri. Di situ dikatakan ayat 8 dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, kita harus memikirkan semua yang benar. Kemudian semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus jelas mengajari kepada kita, jelas suratnya kepada jemaat di Filipi, supaya kita mempunyai pikiran-pikiran positif. Kita tinggalkan pikiran-pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu akhirnya berdampak tidak baik.
Ketika kita mempunyai pikiran negatif, kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa mujizatnya itu sangat luar biasa, bahwa pertolongannya itu sangat luar biasa. Kalau kita hanya berpikiran positif negatif, kita tidak bisa melihat itu. Tetapi ketika kita mempunyai pikiran-pikiran tadi yang dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ketika kita memikirkan itu, kita akan melihat pekerjaan Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi atas setiap hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau melihat, kita akan belajar apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif kita mungkin saat ini yang saudara-saudara teman-teman berpikiran yang sudah kuliah dan mau mencari pekerjaan bingung. Sudah bingung gimana ini kondisi seperti ini. Kondisi pandemi COVID yang seperti ini, lowongan pekerjaannya sangat sulit. Tetapi mari kita punya pikiran positif bahwa Tuhan pasti menyediakan, bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa mujizatnya pasti ada. Mujizatnya pasti kita alami. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita terus mencari Tuhan, ketika terus kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil. Itulah yang harus kita pikirkan. Saudaraku, kalau kita mendengar cerita tentang Kaleb dan Joshua ketika dia disuruh untuk mengintai bangsa di depannya yang harusnya nantinya diduduki dan menjadi milik pusakanya. Mereka bersama-sama pengintai itu maju ke depan dan sama-sama mengintai. Dan ketika mereka kembali dan mereka lapor kepada Musa, di situ pengintai-pengintai yang lain merasa ketakutan. Dia pikirannya sudah mempunyai pikiran-pikiran negatif. Karena di sana dia melihat ada raksasa-raksasa yang luar biasa. Dan dia mengalami ketakutan. Tetapi Kaleb dan Joshua, dia mempunyai pikiran positif yang sangat luar biasa. Dia percaya bahwa bangsa yang di depan yang diintainya itu sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan ketika kita masuk, pasti kita akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Jadi ketika mereka mempunyai Kaleb dan Joshua memiliki pemikiran yang positif, menentukan masa depannya, menentukan bangsa Israel waktu itu. Sehingga bangsa Israel maju dan mengalahkan musuh-musuh di depannya. Saya percaya di dalam kehidupan kita mengalami yang demikian. Tetapi janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita percaya kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan bertindak. Kita melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Dan saya percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami hari ini belajar untuk setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak Yutin untuk berpikiran positif Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam setiap kehidupannya. Mari di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Tuhan ketika kami memiliki pemikiran-pemikiran Allah. Kami memiliki kebenaran-kebenaran yang dari Allah. Kami tidak takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan berpikir yang negatif Tuhan. Karena kami punya Allah yang akan membela kami. Karena kami punya Allah yang akan menolong kami. Bahkan Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan. Setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, mari di dalam nama Yesus Tuhan. Di masa muda mereka mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Apa yang dipikirkan adalah sesuai dengan firman Tuhan.
Seperti yang Paulus katakan bahwa hendaklah kamu jangan khawatir. Tetapi tetap senantiasa mengucap syukur kepada Allah, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami terus kami mengandalkan Tuhan, kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami serahkan teman-teman kami teen youth yang saat ini masih kuliah secara online, sekolah secara online. Mari Tuhan, Kau yang terus menjagai mereka, Kau yang terus memberkati mereka. Kau yang terus memberi semangat kepada mereka untuk mereka bisa mengikuti perkuliahan, mengikuti sekolah dengan semangat, dengan antusias, dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih. Hormat pujian kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian teman-teman ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti ibadah berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk be positif. Bye-bye.